Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok kelompok dari absen 37 sampai 40, kami akan mendiskusikan tentang pendapat kami video mengenai kebudayaan dan kepribadian. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Kepribadian dan kebudayaan, cultural behavior. Ketika kita melihat individu dengan individu yang lainnya, kita seperti melihat bahwa mereka itu sama, akan tetapi antara ada yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya, yaitu behavior. Dan juga setiap manusia atau setiap individu-individu memiliki watak etos yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari sini antropologi melihat bahwa ini bagian dari kebudayaan. Yang juga ini kemudian disebut dengan antropologi psikologi atau cultural behavior. Cultural behavior beranggapan bahwa setiap kebudayaan memiliki watak atau karakter khasnya sendiri. Dalam di sini antropologi cara melihat bahwa watak budaya memancarkan unsur-unsur atau aspek-aspek kebudayaan. Aspek-aspek kebudayaan sendiri itu ada 3. Yang pertama perilaku, yang kedua ide atau gagasan, yang ketiga hasil atau karya. Cultural behavior memiliki banyak ahli-ahli di dalam bidangnya. Yang pertama yaitu Ruth Benedict yang merupakan seorang murid dari Franz Boas. Yang pertama, Ruth Benedict memiliki sebuah buku yang berjudul Pattern of Culture. Ruth Benedict membagi 3 karakter budaya. Yang pertama, karakter kebudayaan Apollonian. Yang kedua, karakter kebudayaan Schizophrenian. Yang ketiga, karakter kebudayaan Dionysian. Penjelasan-penjelasan dari ketiga karakter ini, yang pertama, kebudayaan Apollonian. Di sini, Ruth Benedict mengambil contoh dari kebudayaan Indian Zuni, yang dimana mereka memiliki sifat-sifat yang tenang, halus, tidak obsesif, dan tidak menggebu-gebu. Ruth Benedict mengambil atau mengamati dari sikap metafora dari Dewa Apollo. Yang kedua, kebudayaan Schizophrenian, yaitu kebudayaan atau masyarakat yang memiliki imajinasi yang di luar batas, atau mereka kebudayaan itu selalu takut dan curiga, kemudian berpikiran negatif, dan kebudayaan ini selalu memulai perusuhan. Yang ketiga, menurut Ruth Benedict, yaitu kebudayaan Dionysian, berbaikan dengan kebudayaan Apollonian. Kebudayaan ini sangat kasar, ciri-ciri orangnya sangat kasar, suka berperang, sangat agresif, dan suka menunjukkan apa yang dimilikinya. Ini merupakan mengambil sikap metafora dari mitos Yunani, yaitu Dionysius, yang memiliki sikap optimis dan semangat. Kemudian Ruth Benedict juga membuat buku yang berjudul Crescent and the Sword, yang kemudian ini membuat pattern budaya Jepang. Di sini Ruth Benedict memiliki pendapat kenapa budaya Jepang atau orang-orang Jepang memiliki sikap keras kepala atau egoisme yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu orang-orang Jepang awalnya memiliki sikap-sikap yang halus dan juga tenang, tapi kemudian mereka juga berpadu dengan sikap-sikap mereka seperti seorang samurai yang memiliki sifat ketaatan dan kesetiaan. Yang kedua yaitu ada seorang antropolog lagi yang bernama Margaret Mead, yang dimana dia berpendapat bahwa setiap
bahwa pubertas atau sikap pemberontak itu tidak secara universal, melainkan secara kultural. Ia berpendapat karena hal ini dia mengamati suku-suku yang ada di Samoa. Karena suku-suku yang ada di Samoa tidak mengalami pubertas atau tidak mengalami sikap yang memberontak. Mengapa berbeda suku Samoa? Karena dikarenakan sejak kecil suku Samoa selalu berada di luar lingkungan keluarga, selalu bergaul dan juga selalu bermain dan berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat di luar lingkungan keluarganya. Dan juga sudah dari kecil masyarakat suku Samoa sudah mencapai masa pubertas atau kedewasaan. Itulah mengapa ia menyebutkan bahwa tidak semua sikap pubertas atau sikap pemberontak itu terjadi secara universal, melainkan secara kultural. Itu dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Coming of Age in Summer. Kemudian kebudayaan itu merupakan sesuatu nilai-nilai yang selalu dibentuk dan selalu diajarkan melalui generasi yang terdahulu. Kebudayaan selalu diwariskan dari satu orang ke orang lainnya melalui proses interaksi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sefna. Oke, dari saya Safina Zahra. Dari video yang sudah saya amati yaitu kebudayaan dengan kepribadian. Keterkaitan kebudayaan dengan kepribadian dalam antropologi yaitu dapat dilihat dari aspek kelompokannya, yang mana kebudayaan itu membawa atau membangun suatu kepribadian atau watak dari masyarakat yang ada di dalam suatu daerah secara khas yang membedakan dengan kebudayaan lain. Nah, dari sinilah sudut pandang psikolog digunakan dalam antropolog yang disebut dengan cultural behaviorism, kebudayaan kepribadian, yang mana kepribadian tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang disebut dengan etnospsikologi. Dapat kita lihat dari satu kebudayaan di mana di suatu daerah kita cukup melihat dari salah satu masyarakat dengan melihat karakter yang menonjol dari seseorang, yaitu dengan cultural behavioral.
Seseorang adalah pembawa kebudayaan yang memperlihatkan lewat aspek kebudayaan, yaitu gagasan perilaku dan hasil kebudayaan suatu daerah tersebut dengan terlihat berbeda dengan kebudayaan, yaitu menggunakan aspek kebudayaan seperti gagasan, perilaku, dan hasil yang membedakan dengan kebudayaan yang lain. Itu yang sudah saya amati dari video perilaku dan kebudayaan. Ya, di sini menurut pemahaman saya mengenai video tadi yang dibagikan oleh Pak Bayu, yaitu menurut saya setiap kebudayaan itu memiliki ciri masing-masing atau memiliki perbedaan setiap kebudayaannya, dan dari ciri-ciri tersebut setiap kebudayaan memiliki paham relatif atau relativisme, di mana kebudayaan atau ciri kepribadian dari masyarakat itu tidak mutlak atau wajar bagi para penganutnya. Tidak semua kebudayaan dapat digolongkan menjadi kebudayaan. Tidak semua kebudayaan dapat digolongkan menjadi kebudayaan universal. Contohnya, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya Fahmi. Baik, dari video yang ada di Elena, hubungan kebudayaan dan kepribadian, yaitu kebudayaan mempengaruhi atau membangun kepribadian seseorang melalui pendidikan. Manusia menciptakan kebudayaan dan karena kebudayaan itu manusia hidup berbudaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Andre Krisna. Sebelumnya, saya Safnitra Zahra mempunyai pertanyaan untuk kalian. Jika suatu saat terjadi asimilasi budaya, apakah watak atau kebudayaan itu akan ikut menghilang dengan kebudayaan tersebut? Dan watak tersebut apakah terganti dengan yang baru? Apa tetap sama dengan karakter atau watak yang pernah ada di kebudayaan tersebut? Terima kasih. Maaf, boleh diulang pertanyaannya?
Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Shefna. Asimilasi budaya adalah pembauran dua hukum budaya istiadat yang disertai dengan hilangnya ciri khas hukum budaya istiadat asli, sehingga membentuk hukum budaya istiadat baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan selang orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Karena jika kejadian asimilasi tersebut terjadi, maka watak dari suatu budaya atau keduanya itu akan hilang dan membentuk watak budaya yang baru. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau menambahkan lagi atau ada pertanyaan dari yang lain? Ya udah, oke. Izin bertanya, mengapa kultural behavior dari segi antropologinya lebih menekankan pada kelompok masyarakat, sedangkan dari segi psikologi lebih menekankan kepada individualnya. Sekian, terima kasih.
Bisa diulang pertanyaannya? Bisa, mengapa cultural behavior dalam hal ini dari segi antropologinya lebih menekankan pada kelompok masyarakatnya, bukan individunya. Sekian, terima kasih. Oke, aku izin menjawab. Jika dilihat dari kelompok, jika suatu kebudayaan dilihat dari segi kelompok, kan ada sesuatu yang sama dari ada sesuatu karakter yang sama dari kebudayaan di suatu daerah tersebut, sehingga dapat dilihat persamaan antara bahasa ataupun logat ataupun apanya dari segi daerah itu sendiri. Jika dilihat secara pribadi kan itu bukan suatu watak yang menonjol dari kebudayaan itu, tapi itu adalah sifat dari dirinya sendiri, seperti seperti sifat dari dirinya sendiri itu yang dimiliki dari sejak lahir, bukan berasal dari kebudayaan yang menonjol yang berasal dari daerah itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau izin bertanya sebelumnya. Mengenai masih tingginya tingkat etnosentrisme, bagaimana cara-cara efektif agar masyarakat dapat menghargai perbedaan-perbedaan kebudayaan? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Cara menyikapi etnosentrisme kan ya, yang berlebihan, yaitu ada tugas masyarakat Indonesia yang harus menyikapi secara multikultural, yang mana Indonesia adalah negara yang majemuk dengan membangun sikap toleransi dan menganggap perbedaan adalah suatu kekayaan, akan menghindari adanya sikap etnosentrisme itu sendiri. Terima kasih.
Terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Bagaimana kaitan antara budaya dengan kepribadian dalam proses pewarisan budaya? Terima kasih, mohon dijawab. Oke, izin menjawab ya. Keterkaitan budaya dan kepribadian adalah sangat berpengaruh karena budaya itu sangat dilakukan mau tidak mau juga secara terus-menerus yang mengakibatkan kepribadian kita sesuai dengan kebudayaan kita karena akibat dari kebudayaan tersebut yang telah melekat padanya. Jadi kebudayaan itu akan menjadi turun-temurun dari budaya ke budaya itu sendiri. Terima kasih.
Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.